Di tahun 2020 saja Jo, itu kurang lebih dana yang lawak kucurkan untuk BLT saja tuh Jo, itu 870 juta. Pak Abu Bakar Bule, mantan wali negari, kan pernah melakukan itu dan sempat lo pilih itu segala macam gitu kan. Iya. Nah, kenapa ya Riki ini mau masih menggariti ya Monju? Iya, Pak. Supaya itu tuh bisa terlaksana dengan baik Dewa, masalah pariwisata kan. Iya. Yang sampai Riki ini alun terwujud Dewa. Alun bisa Di periode ketiga baju warna apa beli untuk Hai, kola kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan podcast Karesa Podcast Inspirasi Muda. Pada malam hari ini awak kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, orang nomor 1 di Nagari Paninggahan, yaitu beliau Bapak Haji Yose Rizal SHG. Selamat malam Pak. Alhamdulillah Pak telah bersedia menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Kabar Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Jo sehat Jo. Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Jadi karena Pak orang nomor 1 di Nagari Paninggahan, kami pengen tahu gitu profil Nagari Paninggahan secara singkat, mungkin bisa Pak jelaskan. Oke, terima kasih Jo. Pertama berbicara tentang profil Nagari Paninggahan itu, bahwa Nagari Paninggahan itu mempunyai keluasan kurang lebih ada 15.000 hektar, terdiri dari berbagai kontur daerah yang secara umum itu sangat potensial untuk dikembangkan, apakah dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif maupun pengembangan pertanian. Ini wacali di Bukit Barisan. Pertama sekali di bagian barat Nagari Paninggahan itu terdapat 2 bukit yang memang betul-betul menjadi ikon Nagari Paninggahan. Pertama sekali ada namanya Bukit Junjung Sirih. Di Bukit Junjung Sirih itu terletak yang namanya idola wisata Nagari Paninggahan, yaitu Gaguan. Kemudian di bukit sebelahnya ada Bukit Batu Agung, yang kalau dikembangkan dengan baik maka Bukit Batu Agung itu tidak kalah pentingnya dan tidak kalah baiknya dibandingkan dengan Gaguan. Kemudian di sebelah bawah dari bukit itu ada pemandian Matuai yang bisa dikecil hampir tiap hari. Itu ramai dikunjungi masyarakat, baik yang masyarakat lokal maupun yang masyarakat luar daerah. Tapi lebih cenderung hari Minggu dan hari Kamis itu sangat ramai sekali Matuai itu dikunjungi. Cuman persoalan Matuai dan Gaguan itu kan belum terkelola dengan baik, sehingga peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata itu yang ada di Nagari Paninggahan tentu belum bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan signifikan. Mungkin dikelola secara kurang baik itu dari segi apa? Pertama sekali mungkin belum ada kesepahaman antara pemilik lahan dengan pemerintah nagari. Cuman mudah-mudahan ke depan awallah mulai menjajaki kembali untuk nanti boleh di nandatan. Amin Pak. Nah, supaya 2 ikon wisata yang ada di Paninggahan itu bisa ada nota kesepahaman. Ya. Kemudian ada kesepakatan dengan kaum yang ada di Aceh itu, sehingga mudah-mudahan kedepannya tentu berharap pariwisata kok memang mendunia harapan awak. Ya, Pak. Kemudian potensi yang lain dari sisi profil Nagari Paninggahan itu, Paninggahan punya sungai yang sangat jernih dan itu bermuara di Muaro. Kemudian di ujung Muaro itu pun ada kegiatan yang dapat menghidupi keluarga-keluarga yang ada di Paninggahan, khususnya keluarga-keluarga yang bergantung hidupnya dengan kegiatan alahan. Alahan itu adalah memanfaatkan air mengalir, kemudian dengan air mengalir itu kemudian dipancing ikan supaya naik, dan ikan yang naik itu adalah ikan bilik. Ya, Kiri kanan di bahagian sungai Nagari Paninggahan itu atau batang air Nagari Paninggahan itu
terbentang sawah yang sangat luas dan itu airnya terpenuhi dengan baik, termasuk irigasi itu ada di awal. Nagari Paninggahan di bagian utara itu adalah berbatas dengan Tigo Simpul. Tigo Simpul itu. Tigo Simpul itu diantaranya adalah Nagari Paninggahan itu berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar, kemudian berbatas dengan Kota Padang, dan berbatas sekaligus dengan Padang Pariaman. Dan Nagari Paninggahan adalah merupakan nagari yang paling utara yang berada di Kabupaten Solo. Artinya nagari yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian di bagian timur, Nagari Paninggahan itu berbatas dengan Danau Singkara, dan di bagian selatan berbatas dengan Nagari Moropingai. Kemudian di bagian barat itu berbatas secara menyeluruh dengan Kota Padang itu sendiri. Terima kasih, Ju. Baik Pak, dari penjelasan Pak Cekoga, jadi ada 3 potensi yang sangat berpotensi untuk menaikkan pendapatan nagari, baik itu dari wisatanya, dari sungainya yang akan dijadikan sampai masyarakat untuk mendapatkan ekonomi di sini. Terus pertanyaan nomor selanjutnya, apa kan dulu lah periode berjalan, kini kan apa di periode kedua. Dari selama Pak berjalan di periode yang kedua dan yang pertama itu, mungkin dari visi misi apa yang dulu AC yang Allah tercapai dapat gitu. Alhamdulillah Unju, dengan bantuan dan dorongan masyarakat secara umum, secara prinsip satu tahap visi dan misi Wali Nagari itu alhamdulillah sudah tercapai. Karena di bagian perbukitan yang merupakan sumber ekonomi masyarakat dari sisi perladangan itu kurang lebih awaklah membuka jalan ada sekitar 3 kilo di bagian perbukitan, dan itu pun lah fasilitas lain lawa iringi pulau. Misalnya jalan Puncak Pelano Watu Agung taruh ke jalan Talago Data, kemudian jalan Cecang Koto Basi, kemudian jalan Parang Pisang itu kan lawak buka tempo hari di tahun 2007 balik dan 2008 balik, dan alhamdulillah usulkan kepada PLN untuk segera memasukkan tiang-tiang lampu yang sekaligus dengan aliran listriknya, alhamdulillah, dan itu sudah tercapai pada periode pertama. Tujuan kami sebenarnya membuka jalan-jalan baru di bagian perbukitan itu supaya potensi ekonomi masyarakat yang ada di Buki itu bisa tereksplorasi dengan baik, sehingga jangkauan masyarakat pulang dan pergi itu lebih gampang dan lebih efisien gitu. Kalau seandainya kini masyarakat ingin ke ladang mereka yang berada di bagian Ateh Buki Batu Agung, artinya hanya dengan waktu kurang lebih 5 malam ini paling lama itu mereka lah sampai di ladangnya, karena infrastruktur lawa Cibo membuat, malahan sebagian infrastruktur yang awak buka tempo hari itu sebagian lah dojo yang awak cor, yang awak cor dengan semen, adukan semen gitu kan. Artinya hanya dengan sabatang rokok mereka sudah sampai di perladangan mereka. Tidak ada alasan bagi masyarakat lain untuk malih ke ladangnya, karena jalan-jalan sabalannya lah terbuka. Dengan kendaraan bermotor mereka sudah bisa pulang dan pergi secepat mungkin, sehingga melakukan aktivitas di ladang mereka itu jauh waktunya lebih banyak. Kemudian untuk menempuh ke ladangnya maupun pai dan pulang itu pun butuh waktu yang sangat singkat. Jadi itu awak harapkan supaya efisiensi daripada kegiatan mereka di ladang itu lebih konkret, supaya nampak meningkatkan perekonomian mereka di sisi keluarga mereka. Ya Pak. Jadi kalau apa mengecek jadi kan arah KT ke arah ke ladang. Kalau cilik gini rata-rata ladang kurang Paninggahan yang ada di Bukit Batu Agung itu kan cengkeh Pak. Permasalahan gini kan cengkeh ya gue lama Pak.
Ada nak solusi dari pemerintah negara tentang harga cengkeh yang lama? Jadi kalau misalnya harga cengkeh rendah, masyarakat pun itu namanya tidak bersemangat lagi untuk maben cengkeh mereka masing-masing. Mungkin ada apa dari pemerintah negara untuk solusi Pak? Sebenarnya dalam tahap jangka panjang memang arah awak kurang lebih itu adalah bahas supaya awak mengakomodir seluruh hasil pertanian masyarakat ke dalam sebuah bentuk dan ke dalam sebuah wadah, sehingga satu wadah itu nanti bisa menjadi daya tampung dari perekonomian masyarakat dengan menstabilkan harga. Itulah salah satu tujuan awak sebenarnya membentuk atau membuat yang namanya Badan Usaha Milik Nagari. Dan kebetulan Badan Usaha Milik Nagari kan ada namanya Rangkiang Ameh juga. Rangkiang Ameh namanya gitu kan. Rangkiang Ameh. Nah, Rangkiang Ameh. Jadi tujuan awak membentuk Badan Usaha Milik Nagari itu sebenarnya itu tujuan awak. Dalam jangka panjang nanti Badan Usaha Milik Nagari itu mampu menstabilisator harago yang ada di Nagari Paninggan secara khusus. Dan lebih jauh lagi berharap nanti masyarakat tinggal berproduksi, tapi yang untuk memasarkan adalah Badan Usaha Milik Nagari. Sehingga harapannya nanti di setiap daerah di Indonesia itu cabang-cabang Badan Usaha Milik Nagari yang namanya Rangkiang Ameh tadi lah ada cabang-cabangnya nanti untuk memasarkan hasil pertanian masyarakat nanti. Itu harapan apa? Nah, berarti kan lah ada solusi namanya dari negari, Pak. Jadi untuk dari arah T mungkin lah Pak, pindah ke arah bawah mengenai pertanian ya Pak. Kalau dari dulu mungkin orang bertani ke sawah bapadinya Pak. Kalau kini lah cale bawang lah banyak. Bisakah Nagari Paninggan kok menjadi sentra bawang tuh Pak? Sebenarnya kalau bandingkan memang Nagari Paninggan dengan Alahan Panjang memang alun bisa terkaja. Cuman Nagari Paninggan itu sebenarnya adalah produksi bawang kedua di Kabupaten Solo setelah Alahan Panjang. Artinya kalau seandainya memang fokus masyarakat Paninggahan untuk melakukan kegiatan baladang bawang, secara prinsip Alahan Panjang itu sendiri kan bisa teriringi dia. Bisa teriringi karena luasan lahan awak sangat mendukung untuk itu. Cuman kadang-kadang tentu awak berpikir lebih jauh lagi. Kalau seandainya setiap sawah yang ada di Paninggahan itu jadikan ladang bawang, tentu swasembada pangan awak terutama bareh tentu akan membeli kedua awak. Nah, ambo justru malah lebih mendukung sebenarnya konteks yang kini kunju supaya setiap lahan sawah itu tidak dijadikan ladang bawang, tapi separuh dijadikan ladang bawang dan separuhnya tetap jadi padi supaya kebutuhan masyarakat tentang pangan yang berkaitan dengan bareh itu tidak perlu mensuplai dari luar. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin sambil ngopi ya Pak. Terima kasih Jo. Iya Pak. Pakai kopi lama. Nah, kopi lama. Masalah bawang tadi juga Pak. Mungkin kan selama kok mungkin yang jadi yang mengelola sawah tuh dijadian padi atau dijadian bawang rata-rata kan orang tua dari para pemuda yang ada di Paninggan. Kalau keinginan ambo mereka ada kami Karesa ada lahirnya petani-petani milenial ya artinya mereka tuh tidak lagi ke sawah tuh malu-malu mereka karena ada sesuatu yang menjanjikan dari sawah tuh. Nah, model kini ambo calik kebanyakan anak-anak muda kan lah mulai jo ke ladang ke sawah untuk nyoba ladang bawang. Jadi mungkin ada nak support dari Nagari tentang itu Bang? Sebenarnya support dari pemerintah, support dari pemerintah secara umum untuk memancing minat generasi muda dalam konteks memberdayakan potensi yang ada di Nagari ini itu sebenarnya cukup lama juga. Cukup lama sebenarnya karena buktinya banyak sekali pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Solo melalui pemerintahan Nagari Paninggan supaya ada masyarakat kelas muda wako ikut terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah. Contohnya pelatihan. Itu pelatihan itu sangat banyak dibuka di pemerintah. Pelatihan menjahit, pelatihan pertanian, kini malahan
ditawarkan kepada masyarakat Paninggahan kini pelatihan pembuatan pakan makanan ternak. Nah itu kan tujuannya sebenarnya itu gitu. Iya Pak. Artinya bukan hanya di konteks rantau, tapi di kampung sendiri diharapkan oleh pemerintah pemuda kok memang betul-betul siap untuk menghadapi masa depan. Ya, Sehingga pemuda-pemuda kok diajak untuk ikut pelatihan-pelatihan. Cuman setelah dihimbaukan oleh Kepala Jorong Awak, ya Pak. malah enggak ada yang mendaftar gitu. Padahal sangat banyak pelatihan-pelatihan, baik tentang pelatihan servis komputer, kemudian pelatihan mekanik mesin, baik itu mobil maupun kendaraan bermotor dan segala macam, termasuk menjahit, Ya Pak. menyulam, dan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah. Persoalannya sampai hari ini yang menjadi memang generasi muda waktu lebih cenderung mengarah kepada perantauan, karena pancingan dari rantau itu kan memang cukup tinggi hijau gitu. Ya Pak. Kadang-kadang yang tidak sekolah pun, yang tidak sarjana pun, kadang-kadang dikala mereka betul-betul serius menjalani rantau mereka, ternyata memang mereka berhasil ya. Dan itu menjadi sebuah perbandingan. Rejak lawan mencari piti di rantau, lawan mencari piti berkubang-kubang di kampung kan itu yang menjadi image gitu. Iya. Nah, Pak Awak merubah image itu bahwa keberhasilan itu sebenarnya tidak perlu ke rantau. Iya. Tapi di kampung pun sebenarnya orang bisa berhasil. Generasi muda itu bisa berhasil di kampung apabila bertani dan berladang itu sesuai dengan ilmunya. Jadi yang paling perlu dulu kan ilmu itu. Iya betul. Nah, yang paling perlu kan ilmu itu. Makanya nan kecil Rasulullah SAW itu batu tunjuk Iya Pak. bahwa sia-sia yang ingin kehidupan dunianya baik, maka cari ilmu. Ya. Sia-sia yang ingin kehidupan akhiratnya baik, maka dengan ilmu. Sia-sia yang ingin kedua-duanya yang kecil Rasulullah, maka harus dengan ilmunya. Betul Pak. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang awak kan tidak peduli soal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Iya, iya. Nah, Berarti yo atau namanya minat dari pemuda itu agak kurang Iya. berarti apa tentang apa adanya pelatihan-pelatihan disiapkan oleh pemerintah. Mungkin dari negari deh Pak. Kalau di Karesa kan Salamoko bergerak di pengembangan kaligrafi. iya. Kalau wacalik prestasi dari kaligrafi Karesa apa Pak? Olah sampai ke nasional apa binaan dari Ustadz Salman. Jadi memang ada namanya kalau di MTQ Iya. awak juga yang mengisi kecamatan-kecamatan yang ada Iya. di seluruh Kabupaten Solo. Berarti berpotensial Pak untuk pengembangan dari apa Karesa ke depan untuk kaligrafi Iya. dan untuk anak nagari Paninggahan. Cuman yang jadi kendala gini Pak, memang Iya. cakup minatnya kurang menurut Pak. Terus mungkin supportnya apa agak kurang ya, mungkin dari pemerintahan atau pemuda Karesa mungkin kurang kreatif ke pemerintah atau pemerintah yang alun menjangkau pemuda itu seperti itu. Mungkin kedepannya kami ada namanya pengen support yang lebih juga tentang Karesa. Kalau kini kan ada bidang humas ya, jadi pengembangan di podcast dunia digital. Kalau yang lah tanamu itu memang kaligrafi Pak. Jadi mungkin kedepannya pengen support yang lebih mungkin dari pemerintahan dari nagari terkhususnya itu Pak. Ada nak apa namanya peluang dari Karesa kok dari masalah mungkin kalau rata-rata organisasi pemuda yang ada di nagari kok saya masalahnya. Dana untuk penggerak itu tidak ada loh Pak. Mungkin ada nak peluang di nagari yang bisa untuk menapi itu mungkin Pak. Jadi kalau secara umum dulu Iya. seluruh kelembagaan di nagari itu, apa kok namanya lembaga pemuda pagan nagari, lembaga muda kanduang kerapatan adat nagari, menjadi ulama nagari, dan lembaga-lembaga lainnya itu secara prinsip itu berikan dana operasional. Dana Operasional ada setiap tahun gitu. Cuman besar kecilnya kan itu tergantung kepada ketersediaan anggaran. Nah, berbicara tentang Karesa itu sebenarnya Karesa itu adalah merupakan sebuah potensi yang memang harus digali terus, kemudian pemerintah negara itu kan sebenarnya sebagai fasilitasi. Artinya Karesa kau maunya seperti apa? Nah, apa kau mau ingin dikenal oleh kabupaten, provinsi atau nasional? Nah,
tergantung awak mengaspirasi keinginan Karisa kepada dinas-dinas yang terkait. Contohnya pariwisata. Ya, Pak. Sebenarnya kaligrafi yang dibuat oleh Karisa kok sebenarnya kan potensinya adalah di samping potensi seni, Ya. itu adalah potensi budaya yang harus dikembangkan. Kemudian secara nasional masyarakat sebenarnya harus tahu bahwa sumber daripada kaligrafi itu salah satunya adalah di Peninggalan, dan itu tampaknya di Karisa gitu. Iya, Pak. Nah, artinya kami di pemerintah Nagari sebenarnya bisa saja memfasilitasi Iya, Pak. Dinas Pariwisata Kabupaten Solo, kemudian bertemu dengan pengurus Karisa, kemudian minta bimbingan dari Dinas Pariwisata supaya mereka itu bisa di booming di Kabupaten Solo itu gitu kan. Sebenarnya bisa secara prinsip. Dan support Nagari yang jaleh dulu itu lah pasti ada untuk Karisa gitu. Contohnya kesenian Karisa itu kalau tidak salah mau lah dibantu, kan? Lah pernah dibantu. Iya, Pak. Nah kini untuk seni kaligrafi itu maunya seperti apa? Nah, iya. tentu itu tergantung kepada Karisanya gitu kan. Iya. Itu tergantung daripada Karisanya. Maunya seperti apa? Apa kok seni kaligrafi kok diminta bantuan untuk alat-alatnya atau segala macam gitu? Insya Allah kami support gitu. Insya Allah kami support. Jadi lado gambaran berarti untuk apa Karisa ke depannya pengembangan. Nah, Kalau tidak penuh KT penuh ke bawah. Iya, Pak. Jaleh, memang persoalan negara Iya. gitu kan. Kalau tidak tertampu Iya. ayo tangan junior kami tampak, Iya. Pak. Mau mencari gitu kan. Sebenarnya potensiku sebenarnya bisa dihubungkan. Iya, Pak. Apa contoh? Orang Peninggalan tuh paling banyak produksi baju, jaket, apa kok kaos, jaket segala macam itu produksinya kan banyak. Kenapa yang muncul di merek-merek baju itu bukan kaligrafi? Nah, itu kan tergantung kita menjual itu. Iya. Dan awak malah berharap seluruh DPC PKP gua, seluruh kantor cabang itu kalau bisa ada tampilan kaligrafi. Nah, kenapa itu tidak ditawarkan? Coba ditawarkan. Iya, Pak. Nah, menampilkan kaligrafi di masing-masing DPC PKP seluruh Indonesia itu artinya awak lah menjual hasil kaligrafi ke daerah-daerah yang di Indonesia. Maka tinggal mencelik. Kalau seandainya ada orang luar yang mencelik, misalnya di Palembang, Pak, kaligrafinya bagus. Ini dibikin mana? Ada kok yang produksinya Karisa. Gitu. Di mana tuh Pak? Di Peninggalan. Nah, sebenarnya itu sih yang tinggal awak menjajaki sini. Gitu. Jadi, Pak. Awak menghubungkan hasil karya seni aku dengan DPC PKP yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Iya. Jadi tentunya yang mau dia Pak sampaikan Cakoga sinergi yang antara pemuda Karisa di pemerintahan Nagari. Jadi Karisa bisa tersupport, Nagari juga bisa lo terangkat kebutuhan dari nilai-nilai kaligrafi. Oke, Pak. Jadi dari segi pemuda Cakoga mungkin lah banyak ada gambaran di Ambu atau di awak besadwe tentang yang lah diusahawan di Nagari bahwa pemuda ko sumber rasaki itu tidak dirantau sih lah, biasanya di kampung adalah sumber rasaki. Cuman yang jadi masalah gini kok Pak, kan pandemi kok kita. Jadi kalau ambil celik terkait dengan pembangunan di Nagari awak ko ada kalau biasa kan lah banyak pembangunan yang ada di Nagari awak ko yang lah berjalan. Selama pandemi ko ada nampak deh Pak. Gara-gara pandemi ko atau memang anggaran ke pembangunan kan dipangkas atau seperti apa Pak? Jadi memang di 2 tahun berjalan itu memang awak tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan. Kalaupun di tahun 2021 ada kegiatan pembangunan dan itu arahnya lebih banyak kepada pemberdayaan dengan memakai upah 50%. Kalau paling-paling yang bisa lakukan itu adalah gotong royong banda misalnya kan, kemudian membuka jalan dengan memakai cangkul segala macam, dan itu sangat menurut Ambo sangat tidak relevan untuk kepada kegiatan sebuah pembangunan gitu. Ya udah jalan yang alun sampai pembangunan berarti kan tidak bisa untuk dilanjutkan berarti Pak. Artinya kalau seandainya awak pergunakan untuk dana desa itu untuk mengecor jalan dengan arah kebijakan Menteri Desa seperti itu, maka secara prinsip tim teknis angkat tangan karena tidak sesuai dengan perhitungan RAB yang ada di tim teknis gitu kan. Jadi ketimbang awak mengambil risiko, memang arah
kebijakan dari pemerintah nagari yang awak berpedoman kepada peraturan Bupati Solo, kemudian arahan Permen Menteri Desa, memang lebih banyak kegiatan kini kok mengarah kepada penanganan COVID, termasuk untuk kegiatan-kegiatan BRT. Nah, secara otomatis tentu karena dana itu bersumber dari dana desa, secara otomatis tentu nagari itu tidak bisa membangun infrastruktur dengan baik. Berarti untuk pembangunan fisik dialihkan ke pemberdayaan. Iya, ke pemberdayaan kepada penanganan COVID itu dialihkan sadualahnya gitu. Jadi artinya di nagari itu membuat program tuh bukan nagari atau orang di nagari itu yang membuat sendiri, berarti kan ada arahan dari pemerintah daerah atau menteri. Iya. Pak. Jadi awak tentu karena memakai dana pusat, termasuk dana daerah, tentu penggunaan dana itu ada mekanisme. Pertama ada payung hukum, ada regulasi yang harus diikuti, sehingga pemerintah negara itu tidak salah arah dan salah kebijakan dalam mempergunakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah Permendes, Peraturan Menteri Desa, kemudian Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Nah, itu sadualahnya harus menjadi sebuah acuan dari pemerintah negari untuk bersikap dan bertindak dalam mempergunakan anggaran yang ada di negari. Di tahun 2020 saja, Ju, itu kurang lebih dana yang lawak kucurkan untuk BLT saja, Ju, itu 870 juta. 870 juta itu untuk BLT yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Nah, secara otomatis tentu tidak bisa membangun infrastruktur lain. Jadi sia saja yang menjadi kepala daerah pada hari kini secara prinsip, termasuk siapapun yang menjadi wali negari pada hari kini, maka visi dan misinya tidak akan tercapai dengan baik. Karena arah kebijakan pemerintah pusat itu adalah secara umum untuk penanganan COVID, supaya penyebaran COVID kok bisa dihentikan di Indonesia. Nah, berarti lebih diarahkan penanganan COVID. Iya. Diri juga, Pak. Iya, juga. Di dagu omongnya. Di dagu omongnya. Jadi itu tekanan yang bocil, Pak, masalah pemberdayaan kan Mas, pariwisata berapa persen untuk pengembangan ke depannya, Pak? Atau berapa persen? Terus pertanyaan kedua, yang mengembangkan fokus negari atau bisa enggak beko pok darwis kelompok sadar wisata untuk mengembangkan wisata? Jadi di dalam lingkungan kepariwisataan itu sebenarnya ada beberapa elemen yang memang harus terjun ke dalam. Pertama, pemerintah nagari, kemudian pemilik tanah, kaum yang punya, kemudian Pok Darwis nagari, Pok Darwis lokasi, itu seluruhnya harus masuk ke dalam sebuah kegiatan kepariwisataan gitu, supaya sinergitas dari sebuah kepariwisataan itu bisa terbangun. Karena membangun pariwisata itu kan bukan hanya satu arah, tapi segala bentuk yang berkaitan dengan kepariwisataan itu sendiri harus dibangun gitu. Jadi dikala awak berbicara tentang pariwisata, itu secara prinsip awak berbicara tentang ilmu, awak berbicara tentang ekonomi, awak berbicara tentang kenyamanan, keamanan, keindahan, dan segala macam gitu. Nah, termasuk dengan bahasa. Nah, itu seluruhnya awak persiapkan. Nah, pariwisata itu bukan hanya matuai ya gitu, tapi di lingkungan matuai itu harus ini pariwisata. Saja itu, misalnya kebersihan matuai ya. Kemudian lingkungan yang ada di sekitar matuai itu harus bersih. Ada tanam-tanaman yang menyejukkan, ada pohon-pohonan yang melindungi, ada tempat duduk yang membuat masyarakat nyaman, kemudian ada tempat parkir yang disediakan dengan baik, kemudian masyarakat yang memparkir kendaraan di tempat wisata itu merasa nyaman pula meletakkan kendaraannya, kemudian merasa tidak diintimidasi gitu, artinya dimintai PT sembarangan tanpa ada aturan itu. Nah, itu seluruhnya pariwisata tuh. Jadi pariwisata itu konteksnya sangat banyak gitu. Dan iko yang kedua jua gitu. Jadi dikala awak menjual matuai ya, sekaligus awak menjual keindahannya. Dikala awak menjual matuai ya, sekaligus awak menjual parkirnya gitu. Dikala awak menjual matuai ya, sekaligus awak menjual kulinernya gitu. Nah, tentu berbicara pariwisata itu bukan hanya satu luas, tapi luas sekali itu pariwisata. Jadi dari sepanjang ceko yang Pak sampaikan menurut
selama apa 2 periode hampir 2 periode Pak pemerintah ada namanya bah kesan apa pemerintah orang negari Paninggahan itu. Jadi yang namanya sebuah pemerintahan, apalagi dalam konteks jabatan wali negari, itu sebenarnya memang menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya ujian. Ujian. Kalau mau menjadi sebagai ujian, kenapa demikian? Karena awak akan bertemu dengan seluruh bentuk dari sebuah kepribadian di dalam sebuah negari, dan itu harus wak satukan, harus wak rangkul, harus wak cien gitu kan, tanpa awak tidak harus menjadikan mereka itu seperti awak, tidak harus menjadikan mereka itu mengikuti kehendak awak, tapi bagaimana mereka sadar bahwa nagariku miliknya gitu. Iya, Pak. Dan harapan awak tentu awak menjadi nagariku satu arah, satu pandangan gitu. Seluruh elemen nagari, masyarakat nagari itu menjadi nagari itu satu pandangan. Kenapa demikian? Karena untuk sebuah kemajuan itu awak tidak bisa bersilang-silang lagi. Tapi untuk menjadi sebuah maju itu awak memang harus saling mempunyai sinergitas, saling dukung-mendukung, saling bahu-membahu, saling melengkapi. Kalau ada yang kurang dipenuhi, kalau ada yang salah dikasih nasihat segala macam. Dan karena masyarakat Paninggahan kalau menjadi kan egaliter, egaliter, dan itu uniknya gitu. Nah, memang batu bahwa orang Paninggahan secara prinsip awak menjadi orang Paninggahan orangnya agak kareh. Cuman orang Paninggahan sangat gampang dibentuk soalnya, tergantung dari cara awak masuk ke dalam cara pembentukan mereka tadi itu. Alhamdulillah, ambo jujur saja merasa nyaman kok menjadi wali negari di Paninggahan gitu. Berarti itu namanya Mbak menganggap masyarakat Paninggahan orangnya berarti namanya kare, cuman bisa dibentuk. Iya, sangat gampang dibentuk, sangat mudah dibentuk, sangat mudah diajak. Ya. Karena sebenarnya untuk membangun di negari Paninggahan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Cuman kan memang persoalan kadang-kadang awak tidak satu arah, Ya. tidak satu arah. Contohnya untuk membangun masjid saja bisa orang Paninggahan seorang orang. Ya. Untuk membangun sekolah saja bisa orang Paninggahan, Ya. hanya beberapa orang, gitu kan. Nah, cuman ia tidak dimana sebenarnya, wajar saja ya nancu. Baso di mana ada Nabi Muhammad tuh ada kiai itu, yang ada tuh aku itu. Nah, tapi kan mestinya tidak itu yang melemahkan awak untuk membangun negari. Karena apapun awak bercerita, yang nagari Paninggahan tetap nagari awak. Nah, tentu awak menginginkan nagari Paninggahan adalah nagari Paninggahan yang jauh lebih maju, dan apapun kemaju nagari orang, tetap nagari Paninggahan menurut awak adalah nagari terbaik. Ya. Nah, baik Pak, mungkin ke 2 pertanyaan terakhir. Selama Pak menjabat dari periode pertama, periode kedua yang kampia sebentar yang kampia B. Jadi dari program apa atau visi misi apa yang belum terwujud sampai kini yang akan apa wujudnya menurut? Pertama memang kalau mau menjalik dari visi dan misi yang mau untuk mewujudkan kemajuan negari itu, dari sisi infrastruktur merasa tidak perlu diragukan, karena lahannya rasanya bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor atau masuk mobil, baik KKT Buki maupun bagian ke sawah. Contohnya di bagian sawah saja Juna, itu awak lah membuat jalan Banda Tengah Jutaan, itu sampai ke tepi danau tuh. Kemudian ada lo jalan Budak yang dibangun tahun 2011. Nah, di Budak yang turun dari Puskesmas taruh ke tepian. Kemudian ada lo jalan Biai. Nah, ditambah lo dengan jalan Muaro. Nah, yang dibangun dengan PMPM, ditambah lo dengan jalan Rumah Toset gitu. Sadualannya lah ada jalan ke tepian gitu. Jadi kalau berbicara tentang infrastruktur,
awak memang ndak ragu ada itu kan. Karena menurut ambo sebanyak tu nagari yang pernah menjalani jalan yang paling banyak tu negari Peninggalan. Paling banyak di negari Peninggalan jalan kok simpangnya sangat banyak. Dan kalau cari negari orang, ya mohon maaf ya, negari Peninggalan ndak bisa wak mengecek negari tinggal dari orang lain, ndak bisa wak mengecek. Berarti lah maju gitu. Artinya dari sisi indeks desa membangun saja negari Peninggalan awak dah mendapat sertifikat malah di kementerian bahwa awak masuk negari maju di kementerian. Cuman ada beberapa budaya yang menurut ambo yang masih tertinggal gitu, yang harus awak kaji balik. Pertama sekali sebenarnya ada potensi bagus yang ada di negari Peninggalan tapi tidak terkelola dengan baik dan tidak memanfaatkan dengan baik. Dan itu yang sedang ambo kampanyekan kini gitu. Contohnya Batang Ayah awak anjo. Ambo cari di negari orang Batang Ayah orang tuh sangat bermanfaat untuk membangun negarinya, untuk membangun pemudanya dengan cara Batang Ayah kok kemudian nyoisi anak lauk kemudian dijago bersama-sama setiap jorok menjago itu kemudian disekat-sekat ko jorok A punya ko jorok B punya ko jorok C punya. Jadi walaupun Batang Ayah hanya C, tapi kalau dibagi dengan 6 jorok, kemudian jorokku bertanggung jawab terhadap lokasiko, jorokku bertanggung jawab terhadap lokasiko, maka itu sangat luar biasa hasilnya kita. Di tahun-tahun yang lalu Pak Abu Bakar Bule mantan wali negari kan pernah melakukan itu dan sempat lo pilih itu segala macam gitu kan. Nah, kenapa itu tidak coba balik gitu kan? Nah, tentu keberhasilan itu kok bisa dilakukan apabila awak mendapat support dan dukungan dari seluruh masyarakat negari. Itu satu. Kemudian yang sampai hari ini yang masih menggariti ya Manju, supaya itu tuh bisa terlaksana dengan baik dewa masalah pariwisata kan. Yang sampai hari ini belum terwujud dewa, lalu bisa awak wujudkan dengan baik. Karena menurut ambo, apabila pariwisata awak gandengkan dengan pemerintahan, maka pertama awak tidak akan pernah merugikan si pemilik lahan. Malah keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan ini jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatnya hari kini. Bang katakan itu. Karena pariwisata kok tidak bisa dilepaskan dari sebuah manajemen gitu. Nah, pariwisata kok berkembang terus. Nah, perkembangan itu sebenarnya yang dicari oleh masyarakat kita. Jadi kalau pariwisata kok bisa awak bangun dengan baik, kemudian awak saling dukung-mendukung, merasa orang tahu awak yang ada di seluruh daerah di Indonesia kok mungkin ini akan berlibur ke Peninggalan lagi, bukan ke Bogor, bukan ke Puncak segala macam gitu kan. Itu harapan awak sebenarnya itu. Berarti dua tuh mungkin keinginan apa yang masih ada namanya diusahakan untuk mewujudkannya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, karena adanya dua keinginannya Pak yang masih ingin apa wujudkan, kan apa kabih di periode kedua kan? Atau namanya di periode ketiga baju anda apa beli itu? Iko pertanyaan jebakan. Iko sangat menarik. Nah, jadi sebenarnya persoalan maju dan tidak maju itu sebenarnya kan persoalan respon masyarakat sebenarnya, penerimaan masyarakat sebenarnya. Dan di konteks politik itu sebenarnya tidak ada yang pasti itu, tidak ada yang pasti itu. Artinya, bagaimana katakan itu? Karena kan seluruhnya serba dipertimbangkan. Dikala masyarakat kadang-kadang memberikan peluang kembali untuk seorang wali negari maju di periode ketiga, tapi ada loh peluang yang lain yang nampak gitu kan. Tentu awak why not? Berarti mencari peluang artinya ada usaha awak mencari peluang yang terbaik gitu. Nah karena ujung-ujung terakhirnya kan adalah pembangunan nagari. Awak pasti akan mencari peluang di mana membangun nagari itu yang paling besar peluang awak gitu. Kalau misalnya membangun nagari itu peluang awak paling besar di kabupaten, di provinsi, tidak ada salah kok. Nah sepanjang masyarakat mau mensupport dan mendukung awak, kan itu zona itu. Jadi masih tungkit nawaknya ingin maju, kalau masyarakat tidak ingin mendukung awak percuma, ya kan? Nah yang paling penting dari seorang yang ingin untuk mengabdikan negara itu sebenarnya support dari masyarakat, yang penting. Jadi dia awak kan masyarakat kan tidak ada yang terbuang doa, seluruhnya pengguna dia awak. Sama juga pepatah orang awak dahulu, kalau nan butuh itu kan pamila suah, kalau nan pakak kalau pebat dia
karena lumpuh pada wayang. Jadi orang Paninggahan kon cua orang-orang yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan Ucu tahu nak, Baso di periode yang mau menjadi wali negari, alhamdulillah 2 orang anggota DPRD duduk di alhamdulillah. Nah itu dukungan masyarakat bersama tuh. Iya. Nah kalau Satio awak mengkampanyekan itu, insya Allah mungkin bertambah gitu, dari 2 ke 3 gitu. Kalau dari 2 ke 3 kan yang paling beruntung kan masyarakat Paninggahan. Itu contoh itu kan. Jadi Pak, mungkin itu dulu podcast Pak untuk pertemuan kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak yang Allah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan yang Pak sampaikan berguna bagi kami Karesa dan bagi Dusana Awak di Paninggahan maupun di rantau. Baik. Ada himbauan Terakhir Jo, barangkali ada yang akan mau sampaikan. Ada himbauan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Nagari Paninggahan ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, termasuk pakai masker, supaya kita sebagai warga masyarakat Nagari Paninggahan tetap dalam kondisi zona hijau. Jangankan untuk zona merah, zona kuning saja tidak ingin kita, apalagi zona merah. Maka untuk menghindari zona merah maupun zona kuning, kami himbaukan kepada masyarakat supaya tetap pakai masker, jaga jarak, dan kemudian selalu mencuci tangan. Kemudian yang kedua, kami himbaukan, kebetulan kita tampil pada hari ini kurang lebih ada 10 hari menjelang Ramadan. Jadi kepada seluruh masyarakat Paninggahan kami sampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga seluruh kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik dengan cara beribadah bersama-sama ke masjid, surau dan musala. Karena menurut aturan gubernur bahwa masyarakat sudah boleh melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid dan di musala. Kemudian tentu saja dengan konteks kita tetap menjaga aturan-aturan kesehatan tadi, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas atau sesudah melaksanakan aktivitas, dan kemudian tetap memakai masker. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini kita berdoa semoga corona COVID-19 ini bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Indonesia ini, karena sesulit apapun persoalan yang kita alami, kita hanya tinggal berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah, karena satu-satunya kekuatan orang muslim itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ju. Kami atas nama Wali Nagari menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aizin, mohon maaf lahir dan batin, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ta lantuang dek naik, ta singgung dek turun, ringan tangan tajam awan, ringan kaki telangkahan. Kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu podcast Pak pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada balik kesempatan berikutnya. Amin. Mau lama balik sama Pak di situ. Jadi dari kami pun kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf Jo. Baik, mungkin itu. Dan satu lagi Ju, Ya Pak. Ambo mencari kreativitas yang dilakukan oleh Karesa sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan itu sebenarnya sebuah program pertama yang mau calik di Paninggahan, yang dimotori oleh Karesa. Kau mau calik pemuda yang lain alun melakukan itu. Mudah-mudahan itu akan berlanjut terus, malahan dengan alat-alat yang lebih canggih. Iya Pak. Menunggu support dari Paknya. Oke, mungkin itu. Nah, siap. Nah, mungkin itu podcast malam hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.